Oke, selanjutnya teman-teman akan diminta yang namanya nilai rapor. Nah, di situ kan pada saat pengisian PDSS sekolah udah mengupload yang namanya nilai rapor teman-teman. Nah, nanti setelah teman-teman memenuhi yang namanya data siswa, data orang tua, dan juga foto siswa, teman-teman diarahkan untuk lanjut ke halaman berikutnya, yang mana halaman ini berisi nilai-nilai yang sudah diupload oleh pihak sekolah. Nah, apa tugas kalian? Nah, tugas kalian adalah pastikan nilai rapor yang diinput oleh pihak sekolah pada saat pengisian PDSS sudah benar. Gimana Kak caranya? Nah, caranya teman-teman lihat nilai yang udah diupload oleh sekolah itu sesuai nggak dengan rapor teman-teman. Jadi teman-teman harus cocokkan dengan rapor yang ada di tangan teman-teman. Nah, untuk nilai rapor yang diupload itu nilai kelas 10 semester 1 dan 2, kelas 11 semester 1 dan 2, dan kelas 12 semester 1. Nah, silahkan teman-teman harus hati-hati di bagian ini, karena ini nanti teman-teman juga diminta untuk upload buktinya gitu. Jadi upload foto rapor yang 10 semester 1 dan 2, 11 semester 1 dan 2, dan juga kelas 12 semester 1. Nah, di sini teman-teman harus sangat-sangat teliti untuk mencocokkan apakah nilai yang udah diupload oleh pihak sekolah itu sama dengan yang ada di rapor teman-teman. Gimana Kak kalau misalnya nggak sesuai? Kalau misalnya nggak sesuai, teman-teman langsung lapor ke pihak sekolah. Karena kalau misalnya satu aja yang tidak sesuai, itu akan merugikan teman-teman. Karena akan berdampak ke kelulusan teman-teman nanti. Misalnya nih, kalian udah lolos, tapi ternyata nilainya nggak sesuai. Nah, itu akan dianggap bohong atau manipulasi. Nah, itu sangat penting di bagian nilai rapor ini. Bagi teman-teman harus cocokkan lagi dengan yang ada di rapor teman-teman. Oke, selanjutnya jika nilai rapor tadi sudah teman-teman pastikan benar dan sesuai dengan rapor yang teman-teman pegang, silahkan lanjut ke halaman berikutnya, yaitu di bagian prestasi siswa. Nah, yang pertama, prestasi yang diupload adalah prestasi tingkat internasional, nasional, provinsi, kota atau kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, sekolah, dan organisasi. Nah, teman-teman, kalau punya sertifikat tingkat masing-masing ini, mau internasional, nasional, provinsi, atau lainnya, silahkan diupload pada saat pendaftaran SPAN PTKIN 2024 oleh siswa nanti, karena ini akan menjadi salah satu penunjang kelolosan kalian nantinya. Nah, kedua adalah kategori prestasi yang bisa diupload di SPAN PTKIN tahun 2024. Nah, teman-teman mungkin bingung, Kak, kalau misalnya prestasinya ini bisa nggak diupload? Atau, Kak, misalnya prestasi juara lomba bisa nggak diupload? Nah, ini ya kategori prestasi yang bisa diupload di SPAN PTKIN tahun 2024. Yang pertama adalah kompetisi sains madrasah atau biasa disingkat dengan KSM. Yang kedua, Olimpiade Sains Nasional atau OSN. Yang ketiga, kompetik robotik madrasah atau KRM. Yang keempat, syiar anak negeri. Yang kelima, madrasah student leadership. Yang keenam, MTQ atau MHQ. Dan yang ketujuh adalah organisasi. Nah, teman-teman, kalau misalnya punya salah satu dari beberapa hal ini, prestasi teman-teman, silahkan diupload nanti pada saat pendaftaran SPAN PTKIN tahun 2024. Kak, gimana Kak kalau misalnya nggak ada satupun dari sini? Misalnya nih saya juara kelas. Nah, itu tetap bisa dimasukin, tapi teman-teman nanti bikinnya di bagian tingkatnya, yaitu tingkat sekolah, atau misalnya di organisasi, teman-teman bisa pernah jadi ketua OSIS atau sekretaris OSIS. Nah, itu bisa diupload. Intinya tingkatannya ini dan kategorinya ini. Kemudian teman-teman diminta untuk upload berupa bukti prestasi berupa sertifikat. Nah, ini wajib ya. Ini berguna untuk membuktikan apakah data prestasi yang teman-teman isi itu benar. Nah, berapa Kak maksimal? Nah, tahun 2023 itu maksimal prestasi yang bisa diupload oleh siswa itu adalah 3 kalau nggak salah. Tapi untuk 2024 kita tunggu launching di tanggal 12, bisa jadi 3 lagi atau bisa jadi lebih dari 3. Silahkan nanti teman-teman sesuaikan dengan ketentuan dari pihak SPAN PTKIN tahun 2024.
Oke, ini adalah tahapan terakhir sebelum tahapan pada saat kalian finalisasi pendaftaran SPAN PTKIN oleh siswa di tahun 2024. Nah, sebelum kalian finalisasi, kalian diminta untuk memilih yang namanya kampus dan juga prodi yang teman-teman tuju. Nah, untuk ketentuannya, di sini siswa pendaftar SPAN PTKIN 2024 harus memilih 2 PTKIN yang berbeda dengan masing-masing 2 prodi. Nah, gimana sih Kak ketentuannya? Apakah boleh dua-duanya di dalam kota atau boleh dua-duanya di luar kota? Itu bebas ya teman-teman. Mau dua-duanya di dalam kota juga boleh, mau dua-duanya di luar kota juga boleh, atau salah satu nih misalnya di Provinsi Sumatera Barat, yang satu lagi di Pulau Jawa juga nggak masalah teman-teman. Intinya kalian harus memilih 2 PTKIN yang berbeda dengan masing-masing 2 prodi. Nah, di sini aku ingetin hati-hati memilih prodi dan juga kampusnya karena akan berpengaruh juga dengan domisili teman-teman. Nah, gimana sih ketentuannya? Nah, di sini aku udah coba ringkas ketentuan dari pemilihan kampus dan juga prodi di tahun 2024. Nah, yang pertama, di sini contoh yang pertama adalah contoh yang benar. Jadi, teman-teman harus pilih sesuai ini. Misalnya nih, teman-teman pilih PTKIN satunya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan pilihan jurusan Hukum Pidana Islam dan juga pilihan yang kedua Perbankan Syariah. Kemudian yang kedua, PTKIN yang kedua UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pilihan satunya Hukum Keluarga Islam atau pilihan duanya Pendidikan Agama Islam. Nah, ini benar. Kenapa benar? Karena dia memilih 2 PTKIN yang berbeda. Kak, gimana Kak kalau misalnya saya pilihnya 2 PTKIN berbeda tapi jurusannya sama antara PTKIN 1 dan PTKIN 2. Nah, itu tetap boleh ya teman-teman, asalkan PTKIN-nya adalah PTKIN yang berbeda. Nah, ini adalah yang benarnya. Jadi silakan sesuaikan nanti agar teman-teman nggak salah-salah. Kemudian yang salahnya gimana, Kak? Nah, yang salahnya misalnya nih, teman-teman pilihnya di sini UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pilihan duanya juga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, ini salah teman-teman, nggak bisa karena teman-teman wajib memilih 2 PTKIN yang berbeda. Mungkin sekian aja sih informasi seputar pendaftaran oleh siswa SPAN PTKIN tahun 2024. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman masih bingung atau ada pertanyaan, silahkan hubungi WA admin atau silahkan DM Instagram @PTKIN. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.